Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, saya Febrian Kahar. Selamat datang di Orsesan Channel. Obrolan serius tapi santai. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan zaman, banyak anak muda dari generasi milenial dan generasi Z datang ke dunia kerja dengan ekspektasi yang tinggi. Mereka berharap mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan passion dan gaji besar, serta waktu kerja yang fleksibel. Namun, ketika berhadapan langsung dengan dunia kerja, kenyataan yang mereka hadapi jauh berbeda. Tekanan tinggi, budaya kerja yang cenderung kaku, gaji yang belum sesuai harapan, dan minimnya ruang untuk berkembang. Di sisi lain, generasi yang lebih senior memandang hal tersebut sebagai bagian dari proses membangun karier. Perbedaan pandangan ini sering menimbulkan kesenjangan antar generasi dalam memahami dunia kerja. Oleh karena itu, membangun komunikasi yang terbuka antar generasi menjadi sangat penting agar perbedaan harapan dan realita ini tidak menciptakan jurang, tapi membuat menjadi peluang serta menghargai dan lebih seimbang bagi semuanya. Untuk itu, hari ini kita topiknya adalah membahas ekspektasi dan realisasi antara sudut pandang generasi di dunia kerja. Bersama saya, sahabat Dr. Iryono, sahabat Pia, sahabat Yoyo. Skip ya. Dia berharap banget. Saya. Kira-kira nama apa yang muncul ya? Tipenya ke skip. Itulah makanya benar quote-nya itu, jangan berharap kepada manusia. Benar, karena itu paling mengecewakan. Wah, itu. Berharaplah pada dan sahabat Londo dan sahabat Yoyo. Ya, ini seringkali kita diskusi mengenai realita dan ekspektasi dalam dunia kerja. Generasi Z itu berarti mulai umur 97 sampai sekitar 2012. 2012. Iya. Nah, itu kan generasi alfa ya. Iya. Alfa itu lupaan. Kak masukkan alfa. Absen ya, Pak. Alfa. Oh Itu ya. alfa bukan alfa tapi alfa. Alfa, beta, salah ya. Jadi generasi sebelumnya adalah milenial. Jadi ekspektasi tinggi. Generasi itu kita melihat mulai ada kesenjangan ini antara dunia kerja yang makin sulit untuk berkembang, ketersediaan lowongan kerja yang makin sempit. Di lain sisi ada nih lulusan dari SMK yang sudah bagus atau S1 yang sudah terdidik sampai S2, itu ada jurang. Gak jeru-jeru, Mat. Gak usah jeru-jeru. Jurang biasa, jurang. Antara satunya berharap dunia bisnis, satunya berharap mendapatkan tenaga kerja yang fresh dengan semangat tinggi, satunya lagi punya ekspektasi tinggi. Menurut kita Home Bimpa ladies first. Tak kira Home Bimpa sih. Kalau Bimpa dia kalah karena KPN ini telapak tangan dia. Malah dia sama. Ya, tetap kalah. Makanya kan aku gak ada sidik jari ya. Jadi apa? Jadi apa? Kaki. Gak bisa diteruskan. Kayak terus dong. Ya, Mbak Pia tadi pandangannya Mbak Pia. Tadi kenapa adanya kesenjangan ekspektasi dan realita, mungkin Mbak Pia bisa dari sudut pandangannya Gen Z. peralihan ya Mbak Pia Peralihan antara milenial dan Gen Z, walaupun secara pribadi saya kurang sepakat dengan penelitian penamaan generasi itu, karena di Indonesia sendiri kurang akurat kalau misalkan diterapkan, karena itu penelitian di Amerika ya Pak Feb. Risetnya ada di Amerika. Iya. Kalau misalkan bicara anak muda, kenapa ekspektasi mereka tinggi? Wajar sebenarnya kalau misalkan melihat kondisi mereka. Karena Apa itu? Yang membuat wajar itu apa kondisi mereka? kondisi mereka hidup dari lahir, kemudian tumbuh besar, kemudian Ada situasi yang enjoy, enak Iya. gitu ya. mungkin di zaman orang tua kita, kakek nenek saya,
orang tua bapak-bapak sekalian di sini. Jangan duduk aja, orang tua gitu jangan bahasa Indonesia. Kasihan. Bahasa Iman. Oke, dulu tuh hidupnya susah rasanya ya. Hidup ekonomi pada saat itu benar-benar dari bawah. Orang dapat pekerjaan itu rasanya sudah bersyukur sekali. Ikut orang wis dibiayai hidup, kebutuhan pribadi sudah cukup, itu sudah matur nuwun sekali. Beralih ke zaman orang tua kita, orang tua saya atau generasi bapak-bapak sekarang ini sudah mulai baik ekonominya kan. Dan ketika sudah memiliki anak keturunan, pastinya berharap anak keturunan kita akan hidup lebih baik. Entah fasilitasnya lengkap, kebutuhan hidup memadai begitu kan. Nah, itu yang dirasakan oleh anak-anak sekarang hasil dari generasi milenial itu. Mungkin kalau misalkan kita kaitkan dengan usia saja ya, tanpa melihat kriteria yang lain. Mereka di dalam kandungan sudah nutrisinya tercukupi, semuanya sudah baik hidupnya, rumah sudah ada, stabil ekonomi. Kemudian mereka lahir, tumbuh, berkembang, fasilitas sudah mulai lengkap. Pendidikan sudah mulai tercukupi, sampai menempuh pendidikan tinggi. Walaupun orang tua kita tidak semua menapaki pendidikan tinggi, tapi anak-anak sekarang sudah rata-rata sudah sampai di jenjang kuliah. Mereka ketika sudah selesai di fase belajar, kemudian masuk ke fase produktif untuk bekerja, kaget, pasti akan kaget. Karena industri kita mungkin sekarang tidak stabil ya, begitu apalagi ada kondisi perang dagang dan lain sebagainya, kita tidak bisa mengatakan industri dan ekonomi kita baik-baik saja. Mereka akan kaget kenapa? Mereka selama hidup, apalagi di zaman kuliah, paling tidak, mereka dapat uang saku itu misalkan sudah sekitar 2-3 juta dalam sebulan. Iya, benar. Begitu masuk kerja, gaji UMR, bahkan di bawah UMR masih banyak gitu ya. Wajar mereka nggak mau. Karena mereka sudah terbiasa hidup nyaman. Itu kalau misalkan kita lihat dari kondisi mereka. Paling dekat waktu itu ada anak magang di kantor saya, salah satu anak magang. Dia itu masih SMK, magang setahun di kantor saya. Atasan saya melihat anak ini potensial untuk direkrut dan kebetulan kantor lagi butuh karyawan baru. Ditawarilah, kamu mau nggak gabung join di media ini gitu. Akhirnya ditawarikan dengan gaji sekian. Bilanglah dia ke orang tuanya. Gajinya sekitar ya mungkin karena ini masih masa training 1,5 sampai 2 juta lah paling nggak. Begitu tahu orang tuanya, ketawa orang tuanya. Kami aja ngasih kamu uang sangu. Ini uang sangu ya. Uang saku. Belum uang makan dan kebutuhan hidup untuk tinggal, itu 2,5 juta. Itu murni uang sangu aja. Belum lagi uang makan, belum lagi uang tempat tinggal, uang pakaian dan lain sebagainya, itu bisa sampai 3-4 juta. Ditawari gaji segitu, ya ketawa orang tuanya. Hahaha gitu. Itu dari pihak orang tua yang kadang-kadang memandang saya bisa memberikan lebih untuk kamu. Kenapa kamu harus berada di? Tapi bener loh. Betul itu Pak. Jadi yang kita rekrut sering-sering kan kita saya tanyakan, loh, kamu itu pada waktu kuliah itu bagaimana? Saya tanyakan apakah masih dari orang tua? Iya Pak. Terus kalau gitu minimal kan 2 juta. Iya. Jadi itu memang jadi orang tua juga kelihatannya juga mendidik anaknya seperti itu. Untuk selalu nyaman hidupnya. Selalu nyaman. Membuat kondisi artinya desain pada lingkungan ini lebih kepada bagaimana membuat dia lebih nyaman. Sehingga dia nggak punya challenge. Tadi setuju ya ketika berada pada situasi challenge yang istilahnya faktual, dunia nyata, karena dia berada pada sebuah situasi yang enak itu kan dunia bayang-bayang, karena semua apapun disupport oleh keluarga. Bukan hasil kerja keras sendiri. Dia mulai bangun tidur semua sampai tidur lagi, bangun tidur sampai tidur lagi sudah tersedia. Konsep ini kemudian membuat lingkungan dia menjadi sesuatu yang lebih termanjakan. Benar. Nah, pada saat proses, artinya pada proses pembelajaran, ketika dia terjun ke dunia nyata, faktualnya, orang itu kan harus berdiri sendiri. Ketika berdiri sendiri, dunia fakta, kemudian itu tadi seringkali apa yang diberikan oleh orang tua, kondak awal itu lebih baik daripada kondisi faktual. Sehingga ini kan ada gap yang mesti ketimpangan ini kan tiba-tiba kaget. Duh,
aku digaji orang tua, meskipun bukan istilahnya bukan gaji ya, aku mendapatkan fasilitas dari orang tua lebih. Kenapa di dunia nyata aku hanya digaji sekian? Nah, pada disitulah kemudian terjadi sebuah fenomena. Akhirnya anak ini memilih sesuatu yang nyaman. Zona nyaman itu begitu dipertahankan, begitu dia ingin mencari. Nah, ini kemudian yang timbul adalah bagaimana tentang persepsi. Betul. Bagaimana tentang apa yang dia inginkan dengan faktual yang nggak sama. Nah, tadi saya setuju juga, Mbak Pia kan generasi yang sudah baru-baru menginjak dunia real ya. Banyak menginjak dunia real. Nah, ini menjadi sebuah tantangan besar bukan hanya bagi si anak sih sebenarnya, tapi bagi perusahaan atau dunia-dunia yang akan merekrut dia untuk menjadikan mereka nyata. Karena perusahaan juga nggak mungkin akan memberikan sesuatu yang lebih baik tanpa mengenali siapa loh. Iya. Kamu siapa? Kamu bisa apa? Bener. Dengan fenomena kayak gitu itu kalau menurut Pia, Mas Ir, Mas Web, ini apakah bisa dikatakan orang tuanya mendidik manja atau orang tuanya sedikit salah atau memang ya wajar? Menurut saya nggak wajar kalau kita minum. Nah, ini aduh iya, teh kopi. Minum dulu. Minum, Mbak. Ada minuman. Air garing. Masuk. Jadi smooth ya bridgingnya ya. Aku cuma di sini loh. Sing dinteni mulai mas saja nih. Ono tanggung ini itu pertanyaannya ono. Ada. Ya, tapi memang apa ya, kalau kita lihat, saya baru nggak. Ini sekali berkomentar pas saya punya anak lagi magang dapatnya di Jakarta. Dapatnya Makasih Mbak. 2,5 apa 3,5? 2,5 nggak salah. 3,5. Ini apa nih Mbak? Teh Bapak. Teh ya? Teh sih. Teh. Ini teh. Teh kan? Ini dua. Tamunya kebetulan cewek, persepsinya orang dapur Teh. suka kopi. Ngopi nggak ngopi? Ini nggak Saya asam lambung, Mbak. Oh, sama ya, teh. Teh. sama. Jadi Kita teh sama aman. ini. Ini teh? Mbak. Enggak, bukan. Dia orang kok. Ya. Asam garam. Ini kok anunya. Monggo Bagi, ini. monggo. Kopi. Tanpa gula. Melihat dirimu sudah Jadi dia itu digaji, kalau nggak anggap aja 2,5 ya. Iya. 2,5. Dia bilang saya naik KRL segini. Biaya hidupmu berapa? Kebetulan dia nggak, karena tinggal di apartemen. Jadi saya bilang apartemen kan mulai dari servis, mulai dari listrik, air, itu kan saya yang bayar. Jadi ujung-ujungnya dia tanpa apartemen, tanpa apartemen itu sudah 5 juta. 5. 1 bulan. Ya, berarti kita subsidi dong. Iya. 2 juta plus Yang lain-lain. transport, Iya. plus transport dan segala macamnya. Terus ditawari kemarin, start boleh 5. Saya bilang perjalanan kamu dari mana? Dari apartemen ke tempat kerja 1,5 jam. Naik KRL itu 3 kali ganti. Plus jalan kaki 1 kilo. Iya. Dari apartemen turun 0,5 kilo sampai ke KRL. Dari KRL pindah-pindah KRL, pokoknya 1,5 jam itu. Apakah sanggup? Saya bilang gitu. Pertama, kedua, apakah nggak bisa dinego gajinya? Karena kerjanya dari jam 12 siang sampai jam 8, 9 malam. Kerjanya bukan jam 8, jam 12 siang. Emang lebih sedikit sih sama ya oke lah, 12 sampai jam 8 malam itu oke buat dia karena KRL-nya juga nggak penuh-penuh amat. Betul tadi. Orang tua itu kadang-kadang yang bukan generasi. Bukan ini Gen Z, milenial, tapi orang tua juga mendukung situasi bahwa anak itu kesulitan mencari kerja karena sudah ditata duluan hidupnya. Zona nyaman, Iya.
itu sudah dibentuk oleh orang tua tadi. Lebih nggak nyaman lagi kalau kita hanya melihat teko tapi nggak diminum. Ya, itu. Melihat tahu juga nggak Nggak dimakan. tahu nggak dimakan. Godokan Monggo, pisang. Calon tuh kalau lihat lihat apa namanya? Tahu. Cabe begini merah-merah begini. Kan sama merahnya Pak sudah Pak. Amit ini Mbak. Oke, matur nuwun. Iya bener, jadi Pak Feb, kuncinya adalah orang tua juga. Orang tua juga berperan. Berarti harusnya seperti apa kalau menurut Mas Web? Orang tua harus seperti apa? Apakah mengiyakan? Istilahnya begini. Ada mungkin beberapa orang tua yang memang, wong kamu sudah saya kasih uang saya, istilahnya dibuat, ditata di zona nyaman. Atau orang tua yang, loh kamu kan baru netes, silakan hadapi dunia. Jadi dua pilihan itu yang Hadapi ada. dunia. Iya. Kalau Mereka Mas terus Web lebih berjalan. cenderung ke yang mana? Jujur ya? Hmm. Jujur nih. Waktu kecil saya anak bos. Waktu mahasiswa saya tidak anak bos. Karena TTN baru berdiri kan. Jadi benar-benar. Jadi saya merasa anak saya jangan seperti saya. Orang tua pasti ada rasa untuk Ada itu rasa ya. untuk Jangan Lebih- mengalami lebih daripada sakit yang saya Iya. rasakan dulu. Iya. Iya. Anak saya kebetulan suka makan yang laki. Jadi dia bilang, hari ini makan apa nak? Ayam geprek. Besok ayam geprek. Besok lusa nadanya doang beda. Ayam geprek. Loh kenapa kok ayam geprek terus sih? Yang paling pasti saku ya itu. Yang di luar Indomie ya, Ya. kata dia. Kalau Indomie gampang sakit, Indo gampang sakit. Hati siapa orang tua yang nggak terketuk kan? Udahlah, Akhirnya, GoPay kirim. Mulailah. Ori Hokben kan. Nah, itu memang Nah, itu orang ya. tua. Tapi memang akhirnya zona nyaman kita nggak sadar kita bentuk. Tapi bener tadi. Zona nyaman nggak bener. Sedangkan saya dididik oleh orang tua untuk apa adanya. Iya. Untuk ini uang cukup nggak cukup, Cukup-cukupin. Saya itu 75.000 all in, termasuk biaya sekolah. Waktu zaman saya, tahun you belum lahir. You 89 belum lahir. Masih proses pembuatan. masih PDKT dulu. Atau belum ketemu masih? 89 aku. Enggak, beliau 97. Benar, benar. Oke. Nah, apa? Teh. Oke. kok tengah teh sampai? Saya teh memang. Sudah lama jadi luak. Wes bosen deh dulu, Pak. Nah, jadi dikasih zona yang nggak nyaman. 75.000 dengan semuanya, kos, makan, pada saat itu kos, makan dan Iya, sekolah. di biaya sekolah, transport segala macam, jalan kaki saya. Nah, dan saya bisa merasakan saya hidup apa adanya itu bisa. Tapi memang ada rasa nggak tega kalau lihat anak kita makan ayam geprek, dan ayam geprek lagi. Jadi kalau misalnya ditarik dari pengalaman bapak-bapak menghidupi anak-anak ini kan rasanya yang Rasanya paling mengendalikan akhirnya, adalah orang tua. Sebenarnya itu kalau kita ambil topik ya, bahwa kenapa anak-anak sekarang minta gaji tinggi dengan situasi yang nyaman, dengan itu mungkin suatu sebabnya yang bisa diperbaiki haruslah orang tua. Benar ini, saya kebuka saya memang. Saya beda, kalau saya beda. Iya apa? Saya beda. Biasanya biar dia rasakan. Biar dia rasakan. Satu memang saya pernah hidup enak, pernah hidup tidak enak. Tapi dari pengalaman ternyata saya gampangnya seperti ini. Besi itu kalau dibiarkan dia nggak akan jadi apa-apa. Tapi kalau ditempa, biarkan dunia nempa kamu, biar bisa jadi jarum, bisa jadi belati. Gitu. Betul. Satu lagi ada quote yang saya paling suka sampai sekarang. Ternyata Quote-nya sama gitu. Mr. Tobakumen. Wow. Itu saya ingat sama sekali. Siapa? Ngomongnya siapa? Bapak Kahar. Ah, Gimana itu? Ke barat,
ke timur, ke selatan, ke utara, percayalah ada zat yang maha agung yang menentukan kamu itu kemana, mau apa. Jadi saya serahkan juga. Kemarin tuh anak saya kerjakan di Malang. Pak, ini bayarnya segini. Kamu dapat mes, dapat. Makan, dapat. Terus kamu mau apa? Ya kan segini. Enggak, ilmumu belum cukup. Cari ilmu yang banyak. Saya selalu ngomong, Mas, ke anak baru. Sama Pia juga dulu pernah ngomong. Misalkan nih, kamu ngaca. Aku harusnya ini dibayar 5 juta. Harusnya dibayar 5 juta nih. Ternyata saya diterima di perusahaan, saya hanya dibayar 3 juta. Kamu enggak mau? Jangan, mau. Kenapa? Percaya sama saya. Yang 2 juta nanti akan ada yang bayar. Entah itu dengan link, entah itu dengan ilmu, entah itu dengan proses, entah dengan pertemanan, pasti. Benar kan? Betul sekali. Aku lagi ngaku dari bener itu saking. Iya. Iya, dia lagi bener. Sahabat, jangan lupa like ya. Kami lagi bener. Jarang-jarang ya. Cara-cara. Ntar. Saya terharu loh ini. Terharu saya itu tadi berangkat udah minum obat gitu. Makanya telat. Makanya suwi aku. Ngombe anti musik lah. Ya, tadi ada situasi yang menarik ya. Ada situasi di mana kemudian ketika didikan orang tua membentuk lingkungan baru zona nyaman. Iya. Dan mungkin ini salah satu faktor penyebab latar belakang kenapa nanti menjadi segmentasi generasi lintas generasi. Karena memang pola pendidikan yang berbeda, kemudian fasilitas lingkungan yang berbeda. Tadi itu kan orang tua memanjakan dengan anak saya jangan sepatah merasakan sakit kayak saya, susah seperti saya, tapi enaknya harus dibagikan ke orang tua anak. Kemudian kita baru tahu bahwa ini juga ada sesuatu yang salah di dalam pola pendidikan ini. Karena kemudian ketika dia berada di dunia nyata, tempaan tadi yang tidak dia dapatkan. Kemudian dia mau instan, apa yang saya dapatkan minimal sama dengan pada saat dia di dunia nyata. Itu kan menjadi pembanding. Menjadi pembanding yang seolah-olah harus lebih baik. Dan itu pasti dia maunya linear. Seiring bertambah usia, seiring bertambah pengalaman, pasti dia mintanya lebih tinggi dan lebih tinggi. Nah, kemudian ada hal-hal ini yang menarik, saya juga ingin gini. Kondisi ini kan faktual, nyata terjadi. Ketika si anak tadi ekspektasinya mendapatkan kerja yang enak, gaji yang besar, sesuai passion. Dia kan passionnya mau mengatur, bisa mengatur hidupnya, kemudian bisa mengatur saya harus libur, saya harus healing. Dia begitu sudah membagi-bagi 24 jam ini menjadi segmentasi yang menurut dia itu adalah hak yang mereka dapatkan. Sementara satu sisi dunia kerja itu nggak seperti itu. Dunia kerja kan macam-macam, apalagi nanti Pak Yo di dunia agribisnis yang kaitannya dengan masalah timing cuaca dan macam akan lebih susah lagi. Nah, ini saya ingin mendengar ini karena Mbak Pia ini kan yang baru keluar dari zona nyaman ke dunia faktual ya. Iya, benar. Nah, kalau kondisinya demikian, menurut orang yang baru kerja ini, apa yang mesti dirubah atau dicari? Ini kan faktual. Anaknya kah yang mesti menyesuaikan dengan situasi, atau justru dunia kerja harus menyesuaikan dengan, karena sumber dayanya kan hampir merata nih. Dunia kerja harus bisa mengabsorb apa yang diinginkan generasi ini. Nah, ini dua hal yang mungkin pandangan dari Mbak Pia selaku ini menarik, karena nanti kalau kita nanti punya pandangan lain juga, itulah nanti Mbak Pia coba dari sisi Mbak Pia yang baru keluar dari zona nyaman menjadi dunia fakta ini, sebenarnya mana yang lebih dulu kondisi ini diperbaiki, atau kalau supaya nanti ada link and match antara apa yang tersedia pada generasi ini dengan kondisi faktualnya. Mana yang lebih dulu dirubah? Kalau misalkan ditanya solusi apa yang terbaik untuk dijalankan, jawabannya nggak ada. Kenapa? Zaman ini sudah zaman disrupsi ya, segala perubahan begitu cepat terjadi. Kalau misalkan dulu nasihat orang tua bisa dipakai untuk anaknya 10-20 tahun mendatang, kalau sekarang bisa saja nasihat orang tua yang diberikan ke anak itu justru merusak anak. Contohnya gini, ada orang tua, nak kamu jadi polisi aja ya, nanti kita biayain 900 juta untuk bisa jadi polisi, profesi yang keren. Kalau misalkan sekarang itu diterapkan oleh orang tua ke anak, diketawain netizen, iya nggak? Iya. Yang mengatakan ini orang-orang dunia yang benar, karena itu sudah bukan hal yang
lazim untuk dilakukan. Kamu ditipu oknum kayak gitu, ya kan? Karena bisa saja nasihat itu sudah hanya berlaku saat itu saja. Masanya, Bener. Dan zaman ini sudah bisa dibilang ada orang bilang itu zaman terkutuk. Apa yang kita lakukan sekarang, kalau misalkan nggak endang dilakukan, misalkan bangun bisnis, aku mau bikin bisnis dengan kafe yang konsep seperti ini. Kalau misalkan ini nggak endang dilakukan, tahun depan udah ganti, udah buyar. Ya betul, zaman tertutup gitu ya. Iya, zaman terkutuk. Itu nasihat tetangga saya juga gitu sama anaknya. Ya, apa Nah, itu nggak suruh jadi polisi, nggak dikasih modal. Untuk dia bekerja keras gitu ya. Nah, kamu saya kasih lilin, saya kasih air. Kepet. Kepet itu bahasanya. Kepet itu apa? Kepet gak kepet. Itu sampai 100 abad kemudian sih berlaku. Masih berlaku. Masih berlaku. Iya, iya. Jadi seperti itu. Emang, ya betul. Semua harus beradaptasi, mulai dari anaknya sendiri, kemudian orang tua, tempat kerja pun seperti itu. Kita beragam generasi bertemu ya. Orang tua, bener, banyak privilege yang bisa diberikan kepada anak. Tapi orang tua bisa memilih, bisa menasihati anak dengan, oke, aku bisa kasih kamu uang segini banyak, subsidi untuk hidup kamu, bisa jalan sampai kamu beranak pinak pun kita masih bisa bantu. Tapi orang tua bisa milih, dulu kami membangun bisnis ini dari nol, kamu harus bisa merasakan juga perjuangan seperti itu. Orang tua bisa memilih tentang itu. Kemudian dari tempat kerja sendiri, karena banyak generasi bapak-bapak turun ke generasi saya, itu kan topik obrolan kadang nggak nyambung. Prinsip hidup, orientasi, pengetahuan sudah berbeda ya. Jangankan nyambung, bahasanya pun kadang-kadang nggak nyantol gitu. Jujur li, gitu kan. Jujur. Sebagai ini yang sering terjadi ya. Saya juga menanyakan ke Mbak Ari ya. Pada waktu masih sekolah dulu, orang tua Mbak mau seumpama pengen ini, minta ke orang tua, itu bagaimana? Apakah langsung dikasih? Minta apa ini? Seperti salah satu contoh, minta HP, ya kan? HP saya sudah rusak. Saya minta, Pak, apakah itu langsung dikasih? Apa masih disemayani, istilahnya apa semayani? Dijanjikan. Dijanjiin dulu nggak langsung dikasih gitu ya Pak ya? Karena seperti itu ada juga akan menganukan ke perilaku ke anak tersebut dalam menganukan pekerjaan. Jadi dia bahwa mencari uang itu sulit, gak gampang gitu. Apakah seperti itu? Dulu Mbak pada waktu masih sekolah-sekolah bagaimana? Iya. Banyak orang bilang privilege itu ketika kita punya orang tua dan keluarga yang kaya raya. Tapi salah, orang yang nggak punya pun itu adalah sebuah privilege. Ketika orang tua kita mendidik kita dengan apa adanya, ekonomi kita segini. Kalau misalkan kamu minta seperti yang ditanyakan Pak Yoyo tadi, minta HP, minta tas baru, gitu, anak sekolah yang seragam baru. Orang tua saya memberi pengertian untuk dana yang dikelola oleh orang tua saya masih segini. Kalau misalnya kamu ingin sesuatu ini, tunggu dalam jangka waktu segini. Dan dari didikan seperti itu, kita bisa punya mental untuk mengendalikan emosi, mengendalikan diri, bisa bertahan untuk bagaimana mencapai keinginan ini nggak bisa instan. Itu yang menjadi didikan orang tua saya. Itu berarti faktor. Ya, itu faktor yang nanti pada waktu bekerja itu juga akan berpengaruh kan? Benar, seperti itu. Benar. Banyak orang tua yang kadang menyekolahkan anak di kampus terbaik, misalkan di kampus-kampus ternama di Jawa Timur, dengan harapan ya setelah lulus kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang oke. Padahal banyak sekali mereka lulusan kampus terbaik untuk nyari kerja sih butuh digolekno penggawean teko orang tuanya. Iya kan? Iya. Banyak bapak-bapak yang seperti itu. Kalau saya enggak. Saya mencari kampus itu yang terbaik buat anak saya. Saya bilang, kamu harus cari kampus yang terbaik. Pertama, kompetisinya lebih bagus. Iya, lingkungannya lebih bagus. Kedua, networkingnya lebih bagus. Nah, itu tadi. Karena saya kan kalau siapa yang diantara kita ini yang setuju kalau jurusannya ini, kerjanya ini? Idealnya memang harus seperti itu. Itu yang menjadi Idealnya harusnya. Ini sarjana apa? Pertanian. Oh, masuk. Saya masih masuk linear saya. Yang pertanian juga ya? Pertanian, awalnya pertanian saya. Saya TI. S2-nya informatika.
S3-nya FISIP. Senangannya Senangannya akuntansi. Bisnisnya pertanian. Bisnisnya pertanian. saya perhotelan. Nah, terus Dagelan. lannya podo. Jadi memang apa ya? Kita harus fleksibel ya. Anak saya bilang ke anak saya bahwa kamu dimanapun kamu berada, kamu harus cair. Cari teman sebanyak mungkin. Itu nasihat orang tua saya ke saya. Saya nggak mau kuliah, Mas. Karena cair tadi. Disuruh kuliah saya nggak mau. Karena kebetulan saya dulu tinggal itu kan satu kosan itu kan mahasiswa. Ya. Setiap hari saya lihat anak mahasiswa gitaran, ngopi, nggak ada yang belajar. Jadi ketika saya disuruh kuliah, saya pasti modelnya kayak gitu. Saya pasti tidak akan kuliah dengan benar karena saya lihat daripada memberatkan orang tua, saya memutuskan untuk tidak mau kuliah. Tahun berikutnya bapak saya nyerah sampai gini ngomongnya. Sudah kamu kuliah, nggak belajar juga nggak apa-apa. Yang penting cari teman yang banyak. Nasihatnya hanya itu. Benar. Network yang dibangun. Tetap saya nggak mau kuliah. Jadi kalau banyak kita bilang kalau orang mendapatkan ekspektasi mendapat pekerjaan sesuai jurusan bisa, tapi asal pertama ya oke lah, luck itu pasti di semua orang harus punya. Pertama adalah network. Nah, Networknya harus bagus supaya kita bisa mendapatkan sesuai jurusan. Jadi kalau mau kerja harus sesuai dengan jurusan itu bisa mungkin ya. Harusnya seperti itu. Bisa ya? Iya. Bisa kan? Bisa. Tapi dengan quote and quote kalau namanya memang kita harus kalau kita ngadukan ya, kita sekolah setinggi mungkin itu adalah sudah kebutuhan sebetulnya. Iya. Kebutuhan. Kenapa? Supaya biarpun di situ dia tidak di kantoran atau dia apa yang ada itu, karena dia akan mengembangkan keluar. Seperti ya kalau kita ngadukan S1 di sini, setelah itu selesai dia berusaha mengadukan usaha, ternyata ada yang kurang di situ. Kenapa kok kita bisa ke yang lebih tinggi lagi? Ternyata dia itu untuk mencari kolega-kolega yang lebih luas lagi. Itu. Pada faktanya memang sebagian besar lulusan sarjana jurusan apapun, mereka bekerjanya berbeda dengan apa yang mereka tekuni. Ini sebenarnya juga evaluasi untuk sistem pendidikan kita dan industri kita. Tidak menjawab kebutuhan industri. Betul. Ya. Mulai dari misalkan anak SMP memilih SMA mereka mau jurusan apa, SMK yang lebih banyak jurusan juga, mereka ekspektasinya ya saya akan bekerja sesuai jurusan ini, kemudian masuk ke kuliah, dan yang diajarkan itu kadang tidak menjawab kebutuhan industri. Betul. Akhirnya mereka tidak punya daya tawar yang lebih. Saya punya teman itu sarjana kimia, tukang pijet sekarang. Oh, itu minyaknya banyak campuran ini kimiawi. Nah, sekarang ada lagi. Kalau gaji tinggi cepat naik jabatan, mungkin nggak? Kalau anak baru? Kita melihat. Menurut ayo. Kalau itu enggak Kalau secara skill itu bisa mumpuni, atasan memang benar-benar objektif, itu bisa terjadi. Iya. Makanya kan tapi di dunia kerja, tapi di dunia kerja itu halnya tidak selurus itu ya. Betul. Belum lagi persaingan antar tim, belum lagi atasan yang ada istilah anak sekarang tuh NPD. Apa itu? Penyakit mental, gangguan, jadi narcissistic personality disorder. Wah, gangguan. Jadi ngomong sing gampang loh, kayak misalnya iki gedang godhog. Nah, itu loh Bapak-bapak. Nah, perbedaan. Jadi kan banyak ya orang-orang tua sekarang. Sudut pandang Gen Z terhadap lingkungan. Bukan ini lingkungan atasan yang mempunyai tadi narsis apa tadi? Narcissistic disorder. Gampangnya seperti apa contohnya MPD itu? Orang yang kalau misalkan secara sekilas dia itu terkesan manipulatif, sombong, egois, senangnya dipuji, tidak mau disalahkan, dan semacam itu. Kadang kan kita banyak menemui tempat kerja itu ya banyak orang-orang yang menurut kita karakternya nggak asik. Iya. Nah itu menjadi tantangan juga. Selain dari kita harus meningkatkan skill kita sendiri secara internal. Jadi untuk bisa naik jabatan dengan gaji yang lebih tinggi, idealnya kalau misalkan orang itu secara skill mumpuni bisa, tapi kan persaingan dunia kerja tidak semulus itu. Atau dia kerja di startup, kerja di perusahaan yang baru,
berjuang bersama pemiliknya atau direksinya untuk itu bisa cepat tuh. Gaji tinggi, dapat proyek, dapat apa, itu mungkin. Iya. Jadi selektif terhadap jadi apa ya? Kalau sesuai jurusan terus gaji cepat tinggi, terus cepat naik jabatan, menurut saya mungkin ya. Iya, Tapi dengan situasi tertentu, yaitu lingkungan kerja sehat, lingkungan kerja yang growing-nya tinggi. Benar. Nah, oke. Faktanya di Indonesia penerimaan kerja harus dilihat ijazahnya apa. Dia kan pernah jadi meme itu kan ya. Iya, Jadi kalau- IPK-nya berapa. Ngelamar di Iya. Indonesia itu yang dibutuhkan apa spek apa? Spek dewa. Spek dewa dia. Iya, harus bisa Dibandingkan dengan negara lain yang hanya skill yang yang penting ini, mereka. itu aja. Skill. Harus ada usia maksimal 25 tahun, pengalaman kerja 10 tahun. Itu gimana? Dia itu. Tapi ada benarnya begini. Ada tipikal-tipikal yang memang dunia kerja itu kalau teori struktur organisasi itu kan memang berjenjang ya. Benar. Konvensional yang berjenjang itu memang nggak bisa instan. Artinya dia harus follow dari kapan dia harus masuk. Dia kayak di tentara saja. Kalau kamu masuk misalkan masuk tamtama, dia nggak mungkin jadi sersan langsung. Iya. Pasti dia dari prajurit K2 dan itu terjenjang. Dan Benar. dia nggak mungkin instan dari prajurit kemudian jadi jenderal. Itu yang sudah memfollow organisasi yang konvensional yang ada. Tapi dunia sekarang kan tidak seperti itu. Berubahnya begitu cepat sehingga malah yang kita lihat fenomenanya adalah siapa yang bisa meng-create pekerjaan, maka dia akan bisa instan untuk mendapatkan kedudukan, gaji dan pendapatan yang tinggi. Itu bisa untuk generasi milenial. Kita lihat beberapa figur-figur yang masih usia 25 tapi dia udah menjadi miliarder. Benar. Tapi itu tadi syaratnya. Dia tidak harus masuk kepada organisasi konvensional yang berjenjang tadi itu. Tapi dia kelebihannya adalah bagaimana meng-create dunia usaha sesuai dengan keinginan dia. Karena dia kemudian tingkat kompetisinya menjadi kecil karena dia adalah pelaku. Nah, yang minim di situ. Dia meng-create usaha, dia mengkondisikan, maka dia akan mendapatkan yang lebih dan dia akan menjadi CEO langsung di situ. Nggak harus berangkat dari bawah. Nah, dan ini yang membedakan generasi, ya kita ngomong terpaksa tetap meskipun kita tidak setuju lintas generasi. Generasi sekarang itu banyak kita tiba-tiba tercengangkan, loh begitu. Tiba-tiba betunduk ada orang usia 25 tahun udah jadi miliarder karena dia meng-create sesuatu. Iya. Itu yang kita lihat fenomenanya seperti itu. Iya. Dan definisi sukses itu bagi orang relatif. Betul, relatif. Bagi orang dulu sukses itu orang yang berseragam masuk kerja jam 7 pagi, kemudian jadi pegawai tetap begitu. Iya, Kalau pakai sekarang, seragam. mungkin banyak duit sudah dicap keren dan banyak duit itu tidak harus menjadi pegawai sekarang. Banyak sekali cara yang bisa dengan mudah. Kadang anak nggak butuh pendidikan atau keahlian khusus, post video di media sosial dan viral, dia diundang kemana-mana, punya modal, bikin bisnis jadi. Dan itu tidak terbayangkan generasi kita. Bener. Generasi saya ya. tahun 70 Ya, karena memang generasi sekarang kan didukung oleh sosial media, teknologi yang benar-benar yang luar, unpredictable. yang Bener. memang. Generasi terkutuk Coba tadi. kebayang Bitcoin aja kebayang. Oh, itu kan kebayang kerja di Bitcoin, kerja di startup. Zaman kita nggak ada startup kayak gitu. Tiba-tiba meng-create sesuatu, kok dia tiba-tiba jadi kaya banget dan kayaknya banget lagi. Banget. Sekarang ekspektasi yang ketiga, lingkungan kerja yang ideal dan rekan yang kompak. Kita dulu Mungkin kompak nggak satu tempat Ya, kerja? ada satu dua yang enggak. Tapi Semakin menurut saya kalau kita masuk ke Astra gitu ya, lingkungan kerja yang kompak karena sistemnya sudah baku. iya. Mau nggak mau dia lingkungan kerja ideal, mau nggak mau dia ngikutin ideal dan kompak otomatis karena Astra kan suatu perusahaan yang efektif dan efisien dalam suatu prosesnya. Otomatis semua harus bekerja kayak sistem. Iya. Tapi kan Sanggupkah ada masalah anak itu? dalam tim itu karakternya beda gitu kan ada kayak gitu. Iya. Yang membuat sistemnya malah kocar-kacir. Nah, makanya mungkin kalau ada orang yang meminta lingkungan kerja yang ideal dan kompak,
ya harus lihat dari portfolio. Ya. Portfolio perusahaan tersebut. Kalau perusahaan masih baru, sistemnya masih baru terbentuk, ya jangan harap kerjanya ideal, sistemnya belum terbangun dengan baik. Proses kan mencari kan. Iya, kalau misalnya kaitannya dengan lingkungan kerja itu, ya itu tadi. Sekarang ini lagi marak perang antar generasi. Yang milenial merasa lebih tahu, yang generasi muda merasa lebih pintar, merasa lebih mudah beradaptasi. Mungkin bapak-bapak di sini pernah lihat video ini nggak? Jadi ada konten kreator bikin video kuis gitu, nanya ke anak-anak sekolah. Dia nanya, apa ibu kota? Linknya nanti minta. Nah, iya, kita akan. Dia ditanya ibu kota dari apa? Jawa Tengah. Solo. Iya. Dia nggak tahu. Ini anak-anak sekolah. Kalian aja dia banyak yang nggak tahu. Ibu kota Jawa Tengah nggak tahu. Iya, Coba apa? Ibu kota Jawa Tengah. Surakarta. Zamannya kayak Sama deh. DIY mana? Jawa Tengah. Semarang. Semarang kali ini banjir. Jadi Ini sembarangan kalau ini. ada video semacam ini, akhirnya saya baca komentar netizen itu, waduh, itu generasi orang tua mereka langsung, wah, anak-anak sekarang fakta dasar aja nggak tahu, pengetahuan dasar aja nggak bisa jawab gitu. Kita hafal loh nama menteri. Nah itu Iya. poinnya apa? Sampai hafal nama menteri pendidikan Fuad Hasan. Iya. Zaman semono. Karena Kita mikirnya mereka nggak tahu apa-apa, bapak-bapak, tapi ada sebuah argumentasi yang baru saya juga pahami. Jadi gini, semisal tadi ditanya ibu kota Jawa Tengah apa? Semarang. Mereka dihujat nggak bisa jawab. Mereka jawabnya Sumedang, Solo, sembarang kali. Ya Sumedang nemen. Iya. Faktanya, Iya. Itu fakta. Tapi faktanya, siapa sebenarnya yang menetapkan bahwa ibu kota Jawa Tengah itu Semarang sebagai fakta dasar yang harus diketahui? Kalau misalkan kita tarik semisal begini, di zaman kakek nenek saya atau orang tua bapak-bapak sekalian, mereka tahu fakta dasar mengenai tanaman apa yang bisa diolah menjadi obat sakit gigi, tanaman apa yang bisa diolah jadi obat sakit mah. Kemudian turun ke generasi orang tua saya, generasi bapak-bapak, tidak semua orang tahu untuk terkait fakta tersebut. Yang mereka tahu apa? Karena mereka lahir dan dibesarkan di era Orde Baru, dan semua informasi yang disebarluaskan harus dikaitkan dengan nasionalisme, pertahanan negara, keamanan. Akhirnya yang diketahui apa tadi? Nama-nama menterinya siapa? Terkait dengan provinsi ini ibu kotanya Ideologi apa? Pancasila harus 36 Ideologi butir Pancasila, butir-butir Pancasila mereka hafal. Kemudian turunlah ke generasi saya, anak-anak muda, apalagi ke anak-anak tadi yang masih zaman sekolah. Yang mereka ketahui apa? Penyakit mental health yang mereka alami. Tadi ada istilah NPD, kemudian ada istilah baby blues. Oh ya. Jadi itu mereka pahami gitu. Baby blues itu kan bayi yang dicat biru. Itu biasanya itu kan Iya. merah. Jadi Dia mulai mau bingung. Dia dari tadi bingung apa yang dia omongin. Oh gitu. Karena dia bukan Makanya milenial enggak. nyanyi gila. Milenial enggak. Gen Z enggak. apa lagi data? Enggak. Dia enggak masuk generasi karena enggak punya akte lahir. Tak kono punya gak? Jues Iya. Memang Jadi intinya bapak-bapak, tidak semua fakta dasar yang kita anggap penting itu masih berlaku di zaman-zaman selanjutnya. itu ada jurang perbedaan di situ. Jadi kita tidak bisa memaksakan bahwa ini orientasi pengetahuan yang saya anggap penting, bagi anak saya juga harus penting. Enggak, itu belum tentu berlaku. Jadi jangan sampai perang antar generasi ini, oke, fakta bahwa mereka tidak tahu tentang ilmu kedengaran, oke. Fakta mereka bahwa tidak belajar dengan baik di kelas, oke. Tapi kalau misalkan kita menjadikan mereka bulian, apalagi anak-anak atasan-atasan membuli anak buahnya hanya karena orientasi pengetahuan yang berbeda, itu perlu kita pikirkan lagi. Iya, otomatis. Artinya kalau kita dihadapkan pada situasi yang perbedaan yang begitu, tadi kan jurang, artinya gap yang begitu disorientasi antar generasi. Jadi kemudian ada timbul pertanyaan, siapakah orang yang paling berguna untuk masa depan? Nah ini jadi pertanyaan, apakah orang yang lurus-lurus saja mengikuti alur itu maksudnya ya masuk dunia seperti itu, atau yang menjadi pertanyaan tadi kan orang yang sukses adalah orang yang bisa beradaptasi atau adaptif. Ini mungkin pilihannya seperti apa menurut Mbak Pia ini? Orang yang harus adaptif
Berarti bukan, kalau adaptif berarti bukan hanya anak yang karena orang tua pun benar semuanya sama-sama adaptif ya untuk Ya harus mengajarkan adaptif kepada anaknya. jadi lintas generasi itu harus saling adaptasi. Iya, jangan sampai Sebenarnya lintas generasi jangan membuat kita berbeda deh. Iya. Bagaimana jalur komunikasi Terserah bisa mau Gen Z, smooth, Gen milenial, apa kalau misalnya kita atau baby komunikasi boomers. dengan orang tua kita. Ada pertanyaan nggak? Kalau saya memang diajari pertanyaan yang nggak umum kalau orang tua saya. Kalau ibu kota ini saya jelas nggak tahu. Saya biasa berapa bobot Gunung Semeru? Salah ya? Orang umum. Itu akurat nggak? Orang umum. 40.000 ton. Masa? Tikulen. Silakan itu timbang itu. Nah, ini lagi ini ekspektasi minta jam kerja teratur dan work life balance. Jadi apa ya? Jam kerjanya minta Sudah pasti. saya mau kerja di jam kerja Ya. dengan apa nih work life balance yang Ideal, cocok ideal ya. dengan saya. Bisa aja. Iya, bisa saja. Bisa saja, tapi Nah, ada kembali tapinya. lagi yang cocok yang cocok dengan kriteria itu persaingannya akan banyak. Benar. Itu Jadi tantangannya. itu tantangannya. Jadi harus kesempatannya belajar. kan terbatas. Harus belajar. Semakin sempit, Ya. Semakin sempit kesempatannya semakin kita membuat kriteria yang semakin nyaman. semakin susah. Termasuk pekerjaan kan selalu memberi motivasi dan semangat. Ya ada. Iya. Tapi begitu ada pasti persaingannya tinggi. Contoh menjadi ASN di keuangan. Itu tinggi itu, paling tinggi itu anunya apa nih? Rating diminati karena gajinya tinggi dan apalagi kalau di perpajakan ada insentif. Wah, itu di luar untuk cukup tinggi. Ya itu masuknya ampun. Saringannya seperti saringan Atau kita masuk gitu ke TNI atau Polri kan selalu kalau dapat motivasi, selalu dapat motivasi dan semangat dari atasan. Makin kita keluar dari Akmil atau Akpol yang susah masuknya itu akan Makin cepat percaya. makin cepat dapat motivasi dan daripada yang di bawah-bawah yang berangkat dari bawah. Maaf saya bukan tapi kenyataannya begitu. Iya, betul. Di perusahaan juga sama, kalau maunya kita masuk ke Astra yang udah padat begitu, mau cari pekerjaan motivasi dan semangat, ya hanya semangat setiap pagi briefing itu. Apel pagi. Motivasinya Apel pagi. Dan mirisnya selain sudah kompetisinya makin berat, ya. belum lagi kalau di Indonesia banyak orang yang nggak jujur kesalip sama orang dalam. Betul. Oh, itu makin itu pusing yang lagi gitu. moodnya adalah Yang bikin Atau orang ABS. Apa itu, Pak? Asal Bapak senang. Asal Bapak senang, asal Bos senang. Iya. Kenapa bos senang? Jadi saingannya makin berat. makin banyak. Jadi ini kriteria yang kita sebutin tadi. Terus kemudian dunia kerja yang penuh peluang dan petualangan. Wow. Ini, Apa? ini Itu adventure itu yang perusahaan baru startup itu. Mungkin karena generasi ini harus bisa beradaptasi dengan seluruhnya itu. Dan dia harus menemukan jati dirinya. Seperti Harus. apa tantangan-tantangan yang ke depan. Anak-anak muda sekarang memandang tempat kerja itu sebagai tempat untuk mencari nafkah, mencari upah, kemudian selesai. Sedikit mereka yang masih menganggap, oh tempat kerja ini adalah tempat saya untuk bertumbuh, belajar banyak hal. Iya. Saya pernah dengar quotes itu, hargailah tempat kerja pertamamu, karena mereka lah yang menerima kamu apa adanya, melatih kamu, mengajari kamu, memberikan kamu kesempatan untuk bisa lebih up lagi. Iya. Ya, itu Ada betul yang lebih tuh. real. Betul. Ada yang lebih real. Saya pernah baca, saya nggak akan sebutkan di suatu tempat mana, tapi itu ditulis besar banget di sebuah tempat perusahaan pertanian bahasa Jawa, quote-nya. Panggonan iki tidak akan bisa membuat kamu kaya, pada intinya begitu. Tapi akan bisa untuk mencukupi kebutuhanmu. Itu modal sebenarnya. Artinya begini,
itu membiasakan bahwa kita membuka mata dari orang-orang yang bekerja itu lebih realistis, bahwa sebenarnya dunia kerja itu jangan berekspektasi bahwa kita kerja itu tiba-tiba menjadi instan, kaya, sukses dan macam-macam. Tapi peliharalah tempat itu sebagai tempat kita berproses. Benar. Tempat kita bahwa inilah kita, this is my life. Ini hidup saya. Yes. Dan itu jarang kita akan menemukan orang-orang sosok-sosok tipikal pekerja seperti itu. Makanya perlu ini kepada teman-teman ada yang mau masuk dunia kerja itu, saya pikir untuk menjembatani bahwa dia hidup pada ekspektasi yang tinggi, tetapi dihadapkan pada realitas yang mungkin sebaliknya. Maka jembatan-jembatan ini perlu kita bangun supaya mereka tidak terkaget-kaget tadi. Saya khawatirnya terkaget-kaget itu akan membuat mentalitas dari anak-anak ini begitu tidak sesuai down. Ini yang sering kali dikeluhkan oleh dunia usaha. Mental anak sekarang itu nggak ada fighternya sama sekali. Oh, bukan taruh. Begitu nggak cocok, hilang. Saya juga pernah baca quote itu. Ada yang fighter, cuman lebih terbatas. Pilihannya banyak. Iya. Ataukah memang jumlahnya yang tersedia semakin banyak, jadi kita melihatnya sedikit? Ataukah memang sistem yang ada membuat kita melihat itu menjadi sedikit? Ini data ya. Dari Deloitte Global 2003 Gen Z dan Millennial Survey, 49 Gen Z merasa stres setiap hari akibat tekanan kerja dan ketidakpastian masa depan. Yes. Ini data nih. 49%. 46% Gen Z mengaku mempertimbangkan untuk keluar dari pekerjaannya dalam 2 tahun ke depan jika tidak ada peningkatan keseimbangan kerja dan Itu realitas itu. Ada lagi, data lagi dari LinkedIn Future and Work Report 2023. 76% profesional Gen Z menganggap fleksibilitas kerja sebagai faktor penting dalam memilih pekerjaan. Terus kemudian 40% perusahaan yang benar-benar menerapkan kebijakan kerja hybrid secara konsisten, hanya 40%. Dari 76% yang berharap, 40% saja yang bisa menerapkan kebijakan hybrid secara konsisten. Jadi timbang memang. Dari World Economic Forum, Gen Z adalah generasi yang paling ambisius, namun paling cepat mengalami burnout. Burnout tuh kesel. Jenuh otaknya udah Sampai capek. bikin tahu burnout sini. Jadi boleh gosong kan ucul. Kosong out. Iya. Karena ekspektasi yang tinggi terhadap diri sendiri dan pekerjaan. Itu memang mungkin karena sosial media mungkin Bener, salah satu faktor paling berpengaruh itu adalah sosial media. Kita betul, melihat ya. ekspektasi orang bekerja, misalkan orang-orang Jakarta, karyawan SCBD gitu kan, datang kerja dengan pakaian yang rapi, stylish, barang-barang mereka branded, tas, baju, kemudian gadget mereka mahal-mahal begitu kan. Melihat rasanya kok hidup orang lain enak ya. Iya. Kemudian apa? Membandingkan dengan nasib diri sendiri. Kok tempat kerjaku kayak gini sih? Oh, nggak enak ya. Ternyata bosku nggak adil ya. Nah, Bosku nggak jujur ya. ya. Akhirnya mereka apa? Menyerah, Pak. Kebanyakan keluar. Kayaknya terakhir kerungu bambung. Tapi memang apa ya, di pekerjaan itu kita di dunia yang di dalam pekerjaannya mengelola usaha wajib mengetahui Gen Z ini juga tidak hanya satu sisi ya. Gen Z yang harus mendalami kita karena dia butuh pekerjaan, tapi yang di dalamnya pun harus mengerti. Makanya dulu pernah saya terapkan tidak ada mobile, handphone tuh saya kumpulkan. Terus saklek lah zaman-zaman itu saya coba. Ya memang ada yang keluar memang, karena memang dia tidak bisa lepas daripada Gadget ya. Gadget. Tapi juga insentif tidak punya uang ya. Insentif, contoh kalau dia butuh keperluan ya silakan asal pekerjaanmu selesai. Nah, itu bisa diterima oleh generasi sekarang. Beberapa terus kemudian kayak kita orang lapangan kita kasih libur 3 bulan loh, liburnya dalam 1 tahun digaji penuh. Ya itu artinya kan kita mengakomodir. Tapi pada saat sekarang dia hujan-hujan.
tanggalnya nggak ada tanggal merahnya. Nggak tanggal merah, tapi satu sisi dia ada off season. Off season. Iya. Padahal cuman off season itu kan kita kerja itu berapa? 250 hari ya? 200 kerja itu. Normalnya 200, tapi di kita malah bukan sampai itu. 200 hari, 200 hari kurang dikit. Karena 30%-nya off. Ya memang harus apa ya? Seimbang kan ya. Seimbang. Memang harus Genset harus mengetahui perusahaan mana yang memberikan apresiasi terhadap keinginan itu tadi. Iya. Jadi itu tadi. Berarti kesimpulannya memang di dalam dunia yang serba ketidakpastian ini dibutuhkan adaptasi yang tinggi, baik oleh perusahaan itu sendiri maupun generasi-generasi yang mau masuk di dalamnya. Ini menjadi kata kuncinya. Iya. Adaptasi. Habis itu introspeksi. Yang paling kemampuan dia introspeksi. Mengasah skill. Ya. Bener nggak, Pi, kalau misalkan anak di generasi kamu itu, mungkin saya salah gitu ya. Kadang kan anak sekarang itu kurang bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Itu sebenarnya hanya stigma. Oknum. Iya, benar. Kalau misalkan disebut dikatakan sebagai oknum. orang yang tidak bertanggung jawab dengan pekerjaannya, angkatannya Cak Londo juga ada yang seperti itu. Saya termasuk. Kalau dulu itu kan gini, kalau orang dulu ya, mungkin Pak Yaya, pulang kerja jam 4 gitu ya. Ketika dari jam 7 ada sesuatu dari kantor dan memerintahkan, pasti kita seusia kita berangkat karena tujuannya kantor. Kalau anak sekarang kan kadang ini bukan jam kerja saya. Sudah bukan jam kerja. Yes. Itu yang menjadi PR untuk generasi muda. Yang pertama kita harus fleksibel. Betul. Fleksibel itu penting. Adaptif, fleksibel. Adaptif. Fleksibel. Benar. Kita melihat, ya itu tadi, kita jangan lihat tempat kerja itu hanya sebagai tempat untuk narik duit, untuk cari upah. Tapi itu adalah tempat kita untuk bertumbuh. Kalau misalkan saya sudah nyerah, begitu dikasih tahu gaji di tempat kerja dulu ya, saya nggak akan jadi apa-apa. Saya tidak akan mengambil challenge itu, akhirnya saya nggak jadi apa-apa. Dari belajar itu kan, dari yang nggak ada pekerjaan yang enak. Nggak ada pekerjaan yang enak. Tidak ada pekerjaan yang enak, tapi banyak pekerjaan yang menyenangkan. Nah, kuncinya adalah kita harus realistis. Kita harus realistis, kita juga harus tangguh, kita juga harus adaptif, kita harus bisa menyesuaikan diri, kita juga harus bisa mengintrospeksi diri untuk bisa menyesuaikan sama itu. Anak muda harus melihat bahwa orang tua itu punya wisdom, punya network yang harus kita pelajari. Setiap orang, siapapun itu, sekalipun tukang beca, ada hal yang bisa kita jadikan pelajaran. Jadi memang perbedaan antara ekspektasi dan realita di dunia kerja adalah pengalaman umum yang dialami semua orang. Semua orang. Jadi bukan hanya Genset saja ini. Kemudian bukan untuk membuat kita pesimis. Perbedaan tadi, tapi justru menjadi pijakan untuk tumbuh kan dan belajar dan menjadi lebih baik. Kemudian jadi sesuatu itu memang harus kita lihat dalam bentuk optimis yang begitu tinggi. Kita harus benar-benar realistis, kita harus optimis, kita bisa menghadapi semua itu. Itu yang pesan untuk generasi Z, bahwa tidak ada perbedaan. Yang ada adalah bagaimana kita menyesuaikan dengan keadaan komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik. Betul, itu komunikasi yang baik dalam. Salah satunya ini. Terima kasih buat teman-teman sudah diundang. Saya paling bocil di sini ya. Saya merasa terhormat. Ini kan nggak diundang, kamu kan datang sini. Beliau ini nama lengkapnya Pia Mediana Triwahono. Ada Instagramnya di sini. Ada Instagramnya, follow. Jomblo masih ya? Jadi silakan DM. Jadi dengan kurikulum foto yang begitu tinggi, langsung ke dunia media dan bertemu banyak orang lewat Kompas TV. Bertemu banyak orang karena beberapa narasumber yang datang. Silahkan bertanya kepada kami atau sahabat Pia ini. Begitu sahabat. Terima kasih. Saya merasa terhormat dari bapak ini tengah.
Saya banyak belajar. Sadar nggak sih dari tadi kita diamain Bapak? Harus panggil apa sebenarnya? Saya sadar tapi biasa. Saya tidak merasa bapak. Jadi yang masa Bapak dia aja. Ya, begitulah sahabat Sersan episode kali ini. Terima kasih udah menonton. Semoga sehat selalu. Jangan lupa follow Instagram kami Sersan Channel, like dan subscribe. Silakan komen dan share video ini agar kami tetap semangat membagikan konten yang lain. Salam sehat, salam Sersan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.